Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada bab kewajiban suami istri, dan ini sekarang hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri. Karena Syekh mensajikannya dengan bahasa yang enak, kita baca gitu. Inna haqqar rajuli 'alal mar'ati 'azim. Sungguh hak suami atas istri itu sangat agung. Kewajiban istri yang menjadi hak suami itu sangat agung. Bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'azamatahu biqaulihi. Nabi SAW menjelaskan keagungan hak suami yang menjadi kewajiban istri dengan firman-Nya, fi marawahul Hakim wa ghairuhu min hadithi Abi Sa'id, dalam riwayat Al-Hakim dan riwayat yang lain dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, haqquz zawji ala zawjatihi, hak suami yang menjadi kewajiban istrinya, lau kanat bihi kurhatun fala hasadha ma'addad haqqahu. Seandainya suaminya itu luka membusuk atau luka punya sakit luka, lalu dijilat-jilat oleh istrinya. Misalnya kalau kita itu dipijat-pijat, tapi kalau dipijat pakai tangan itu sakit. Supaya enakan, supaya gampang sembuh, itu harus dengan dijilat-jilat oleh istrinya gitu. Ma'adat haqqahu, masih belum dikatakan. Artinya yang kayak gitu saja betul-betul tunduk, betul-betul taat, masih belum dikatakan taat kepada suami secara sempurna. Masih belum bisa dikatakan telah menjalankan semua kewajibannya kepada suami. Maknanya setinggi apapun wanita itu di dalam menjalankan kewajibannya yang menjadi suami, belum sempurna. Sungguh kewajiban wanita itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan untuk menjalankannya. Wal mar'atul kayyisatul fatinah, dan wanita yang cerdas, ya hiyallati tu'azzimu ma'azzamallahu wa rasuluh, yaitu wanita yang mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan yang diagungkan oleh Rasulnya. Wa hiyallati tuqaddiru zawjaha haqqa qadri. Maknanya di sini adalah gitu, wanita yang cerdas itu adalah wanita yang betul-betul menjunjung hak suami dengan yang sebenarnya. Fatajtahidu fi ta'atihi,
maka kehidupannya betul-betul bersungguh untuk taat pada suami. Li'anna ta'atahu min mujibatil jannah, karena taat kepada suami itu sebab utama memasukkan dirinya ke dalam surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Jika wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadan di dalam 1 tahun, menjaga farjinya dari yang haram, dan taat pada suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu yang manapun yang kamu inginkan. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, ya, sebagaimana dituliskan oleh Syekh Imam Al-Badawi dalam kitabnya ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Ada di dalam Sahihul Jami' dan ada juga di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, bahwa apabila wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, maksudnya menjaga ibadah-ibadah pokok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya dari yang haram, maksudnya tidak terjerumus kepada yang haram, dosa besar, ya. Wa ata'at zauja, yang keempat, dia taat kepada suaminya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah yang besar, menjaga diri dari yang haram, dosa besar, ya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Gitu. Kita baca saja karena tulisan Syekh Abdul Aziz Al-Badawi itu sekaligus keterangan yang sangat jelas dan singkat, ya. Fata'ammali ayatuhal muslimah, maka pikirkan wahai wanita muslimah, kaifa ja'alan Nabi SAW ta'ata zawji, seperti apa Nabi SAW menjadikan ketaatan istri pada suami min mujibatil jannah, termasuk sebab utamanya wanita masuk surga. Kasolati wasiyam, sebagaimana sholat dan puasa Ramadan, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, itu adalah yang menjadi sebab utamanya orang untuk masuk surga. Falzimi ta'atahu, karena itu wahai para istri, itu teguhlah di dalam taat pada suami. Wajtani bi maksiatahu, jangan mendurhakai suami. Fa inna fi maksiatihi ghadabur rabb, karena durhaka pada suami itu Allah murka kepada istri tersebut. Ya. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, ya, demi Allah. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, demi Allah, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi, tidak ada seorang suami pun yang mengajak istrinya ke ranjangnya, fata'ba alaihi, lalu tidak mau istri tersebut, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha, kecuali yang di langit murka kepadanya, hatta yarda anha, sehingga suami itu ridho kepada istrinya. Kalau suami sudah ridho pada istrinya, maka Allah menghilangkan atau mengganti kemurkaannya dengan keridhaan. Perhatikan wahai wanita, kalau suami itu mengajak istrinya keranjangnya, maksudnya adalah suami mengajak, suami memerintah, istrinya tidak taat. Yang di langit adalah Allah, dan di hadis yang lain itu malaikat akan melaknat. Nah, yang di langit Allah, yang di langit para malaikat. Allah dan para malaikat adalah makhluk Allah yang sempurna ketaatannya kepada Allah, yang muqarrabun, yang sangat dekat kepada Allah. Allah murka kepada istri tersebut
malaikat melaknat istri tersebut. Kenapa? Karena istri tersebut durhaka kepada suaminya atau tidak taat pada suaminya. Nah, karena itu maka diambil pelajaran hak suami yang menjadi kewajiban istri, atau kalau dibalik kewajiban istri yang menjadi hak suami. Yang pertama adalah suami wajib ditaati atau istri wajib taat pada suami fil ma'rufi, dalam hal-hal yang baik. Taat dalam hal yang baik atau taat pada yang bukan maksiat. Nah, di dalam bab ketaatan yang penting bukan maksiat, maka taat itu baik. Karena yang namanya taat itu adalah kepada pemimpin, dalam hal ini pemimpin rumah tangga adalah suami. Nah, kalau bukan kemaksiatan, maka taat kepada pemimpin itu kebaikan. Karena itu taat dalam kebaikan. Ada yang mengungkapkan gitu, ada yang taat yang bukan pada maksiat. Nah, fal wajibu alaiki ayyatuhal muslimah, maka yang pertama kewajiban istri kepada suami, wahai wanita muslimah, antadini li zaujiki bisam'i wa ta'ati fi kulli ma ya'muruki bima la yukhalifu syar'. Gitu. Kewajiban pertama bagi wanita muslimah kepada suaminya adalah beragamalah dengan cara mendengar dan taat pada suami. Diperhatikan, beragamalah dengan cara, ungkapannya Syekh itu begini, beragamalah dengan cara mendengar dan taat kepada suami dalam hal yang tidak menyelisihi agama. Apa maksudnya? Yakinilah bahwa taat kepada suami itu adalah agama, bahwa taat pada suami itu adalah menjalankan agama. Yang penting bukan dalam hal yang menyelisihi syariat. Sebagaimana sholat itu agama, puasa itu agama, taat pada suami itu adalah agama. Nah, itu. Wahdari kullal hadari minal ifrati fit ta'ati hatta tuti'ihi fil ma'siyah. Dan karena tadi penjelasannya taat dalam hal yang tidak menyelisihi syariat, maka harus betul-betul harus betul-betul perhatian. Jangan melampaui batas dalam ketaatan kepada suami sehingga yang haram pun akhirnya ditaati. Tidak boleh. Tidak boleh melampaui batas. Taat pada suami, berusaha sesempurna mungkin, tapi dibatasi dalam hal-hal yang tidak menyelisihi syariat. Nah, kalau menyelisihi syariat maka dosa. Kenapa? Karena tidak boleh taat kepada makhluk apabila menyelisihi syariat Allah SWT. Wa min dzalika mathalan, contoh, antuti'ihi fi izalati sya'ri wajhiki tajammulan lahu. Kalau kamu diperintah menghilangkan alis, wah, suami akan merasa istrinya itu sangat menyenangkan kalau alisnya dicabutin atau dihilangkan. Gitu. Istri nggak boleh taat. Nggak boleh taat. Kenapa? Karena gitu, Rasulullah SAW melaknat, dan Rasul ini utusan Allah. Ya. Rasul melaknat wanita yang mencabut bulu alis, ya, alis ya yang di atas mata itu. Nah, wanita yang mencabut dan wanita yang minta dicabutkan, yang mencabut dan yang dicabuti, gitu. Mencabut sendiri, ya Anda mencabut, Anda juga yang dicabut. Dicabut orang lain, yang mencabut juga dilaknat, yang dicabut juga dilaknat. Karena itu kalau suami memerintahkan supaya hati senang, supaya saya lebih tertarik kepadamu, kalau suaminya berkata kepada istrinya seperti itu, terus memerintahkan agar membersihkan atau mencabut atau mencukur bulu wajah atau bulu wajah, maksudnya adalah alis, gitu ya, maka tidak boleh taat, gitu. Kenapa? Karena tidak boleh taat kepada suami yang menyelisihi syariat. Nah, wa min dzalika, contoh lagi, antutihi fi tarkil khimari indal khuruj minal bait.
kalau suaminya itu memerintahkan agar kalau keluar nggak usah pakai jilbab, maka tidak boleh taat. Li'annahu yajibu an yatabaha bi jamaliki amaman nas. Kenapa gitu? Karena kadang-kadang suami itu ingin kalau keluar sama istrinya itu cantik. Nah, supaya kelihatan cantik nggak usah pakai jilbab. Nah itu, tidak boleh taat. Faqad qala sallallahu sinfani min ummati min ahlin nari lam arahuma. Karena Rasulullah SAW telah bersabda ada dua golongan. Dua golongan ini ahli neraka sampai zaman Nabi SAW masih hidup ya, sampai zaman ini belum saya lihat dua golongan ini. Dua golongan ini adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas. Golongan pertama adalah kaum yang bawa cambuk ya, seperti ekor sapi digunakan untuk mencambuki orang. Lalu ulama memberikan penjelasan makna zahirnya seperti itu langsung, dan yang semakna dengan zahir tersebut adalah yaitu yang memaksa, gitu, memaksa orang. Itu siapapun, misalnya tuan memaksa budaknya, pemimpin memaksa bawahannya. Nah itu kenapa? Karena kalau sapi itu tidak mau jalan terus dicambuk, itu namanya dipaksa untuk jalan. Dia nggak mau jalan ya dipaksa, nggak mau jalan sendiri paksa. Nah jadi itu. Nah, kaum yang bawa cambuk seperti ekor sapi digunakan untuk mencambuki orang. Kalau ada orang kayak gini beneran, ya itu yang dimaksud hadis. Kalau zahirnya tidak kayak gini tapi memaksa orang, memaksa bawahannya, memaksa siapa yang dibawa kepemimpinannya, nah maka itu masuk dalam hal ini. Ya, golongan ahli neraka di zaman Nabi belum keluar. Yang golongan yang pertama itu, dan bisa perempuan, tapi secara umum laki-laki yang seperti ini. Golongan kedua, wanisaun kasiyatun ariyat. Golongan kedua adalah wanita yang seperti berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Maksudnya mengira berpakaian tapi dalam Islam itu membuka aurat. Aurat itu apa sih? Aurat, arti dari aurat itu adalah aib. Kalau aib itu ditutupi, nggak kelihatan aibnya, jadi indah. Nah, pakaian itu menutupi aurat, artinya aurat, aib. Pakaian itu menutupi aib. Kalau aib itu tertutup, menjadi indah dalam pandangan Islam. Nah, wanita yang berpakaian tapi sesungguhnya dia membuka aurat. Mumilatun ma'ilat. Wanita ini gitu. Ma'ilat itu arti aslinya adalah condong. Mumilat itu disengaja. Condong yang disengaja. Lalu di antara penjelasannya adalah wanita yang lekuk tubuhnya kelihatan, apalagi kalau jalan gitu, tambah semakin kelihatan, apalagi dengan berjalan model, tambah kelihatan. Nah, lalu bagaimana kalau pakaian? Kalau pakaiannya rapat, ya, pakaian kaos nggak gombior gitu ya. Nah itu pasti membentuk badan, membesar di bagian yang besar, mengecil di bagian yang kecil. Itu namanya ma'il. Kalau mumilat dicondong-condongkan atau digoyang-goyangkan. Nah jadi gitu. Jadi dia diam saja itu sudah membentuk badan, apalagi kalau jalan. Nah itu. Kalau yang pertama tadi itu masalah pakaiannya tidak menutup aurat. Kalau yang ini meskipun menutup aurat tapi membentuk badan. Nah itu, maka ini golongan ahli neraka. Golongan ahli neraka ini hadis Rasulullah, golongan ahli neraka, yaitu golongan yang kedua adalah wanita yang pakaiannya tidak menutup aurat, atau pakaiannya menutup aurat tapi membentuk badan. Membentuk badan. Nah kalau jubah ditambahi jilbab, nggak membentuk badan. Nggak membentuk badan.
Nah, itu. 6. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepalanya seperti punu unta yang miring. Maksudnya kepalanya gitu. Itu seperti punu unta ya. Yang ada sanggulnya, ada apanya, itu akhirnya kelihatan. Itu yang pakai itu, apalagi yang tidak pakai tutup gitu. Nah, lalu bagaimana penjelasannya? La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Bahkan wala yajidna rihaha, tidak akan bau surga. Enggak masuk surga, bahkan baunya juga tidak akan ia dapatkan. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza kadza. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Dia tidak bau surga, berarti sangat jauh dari surga. Nah, karena itu tidak boleh wanita keluar membuka aurat. Loh, ini taat pada suami, tidak boleh taat pada suami dalam yang haram. Nah, contoh lagi, ya, apabila suaminya menghendaki ketika dia dalam keadaan datang bulan atau nifas, gitu. Nah, itu maka tidak boleh. Nah, contoh lagi, ya, kalau disuruh tampil, ya, atau ada acara tampil, suaminya mendorong dia agar tampil, terus yang melihat itu laki perempuan, tidak boleh. Atau gitu, diperintah suami untuk kerja atau untuk yang lain laki perempuan campur, tidak boleh. Gitu. Nah, karena semua itu adalah larangan. Gitu. Misal hadis Rasulullah SAW, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Kalian tidak boleh masuk ke dalam ruangan campur dengan wanita. Kalian laki-laki tidak boleh masuk ke ruangan campur dengan wanita. Nah, itu. Dan yang dimaksud masuk ruangan di sini itu adalah seperti kantor, seperti dalam rumah, seperti gitu. Tidak boleh gitu. Qila ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, afara'aital hammu? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau itu kerabat suami? Gitu. Bagaimana kalau wanita itu kerabat suami atau gitu, laki-laki itu kerabatnya istri? Gitu. Maksudnya seperti saudara ipar, seperti paman ipar. Gitu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Gitu. Qala alhammu al-maut. Rasulullah SAW memberikan jawaban, ipar atau ini bagi istri ya, kerabatnya suami yang laki-laki. Nah, saudaranya suami itu bukan mahram dengan istri. Maksudnya A bersaudara dengan B, dua laki-laki bersaudara, istrinya A itu tidak mahram sama B. Kenapa? Karena saudara ipar. Nah, Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saudara ipar, lain jenis? Alhammu al-maut. Bahayanya saudara ipar itu adalah bahayanya sakit. Orang yang sakit terus, seperti apa bahayanya? Oh, mati, berarti puncak. Bahayanya adalah puncak. Apa maksudnya? Berduaan dengan lain jenis dari kerabatnya suami, wanita atau istri, itu berduaan dengan laki-laki ini kerabatnya suami, itu bahaya yang paling besar, bahaya yang paling puncak. Gampangnya itu begini, kalau saya membuatkan contoh. Di dalam rumah itu ada siapa? Oh, ada wanita sama saudara iparnya. Wah, itu bahaya yang paling puncak yaitu. Lalu ada orang yang bertanya, ada murid yang bertanya, ada pelajar yang waktu kita ngajar itu bertanya, loh, lebih besar mana bahayanya teman sekolah misalnya, anak SMA, anak kuliahan, tidak ada hubungan kekerabatan,
berduaan di dalam satu ruangan dan wanita yang sudah bersuami dengan saudara iparnya, lebih bahaya mana? Yang dibandingkan itu bukan dengan itu, tapi perhatikan orang Islam yang masih punya perhatian terhadap agama. Orang Islam yang faham bahwa lain jenis bukan mahram, itu tidak boleh campur, tidak boleh jabatan tangan. Ini yang jadi masalah ya. Nah, banyak yang orang Islam yang paham kayak gini, kalau misalnya wanita itu sendirian di dalam rumah, terus kulkasnya rusak, manggil tukang servis untuk membersihkan kulkasnya di rumah, wanita ini keluar. Kenapa? Karena udah biar dia ngerjakan sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa, pintu dibuka semuanya. Nah, terus wanita ini keluar, kenapa? Supaya tidak timbul fitnah. Kenapa? Bukan mahram. Nah, jadi kayak gitu. Bahkan ngomong aja bisa-bisa enggak. Kalau ada perlu apa-apa ngomong pakai telepon. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena wanita ini ngerti agama dan menjaga agama. Tapi kalau yang tukang servisnya tadi itu saudara ipar, di rumah nggak ada siapa-siapa, hanya dia wanita sama saudara ipar benerin kulkas atau listrik gitu ya. Nah, maka akan tetap di dalam rumah. Kenapa? Itu kan saudara sendiri, saudara ipar gitu ya. Bahkan bisa-bisa disuguhin minuman, teh atau kopi atau apa, padahal bukan mahram. Bahkan bisa-bisa sambil komunikasi. Nah, itu kalau dia itu bukan saudara ipar, orang jauh, dia pergi, tapi gara-gara saudara ipar, akhirnya jadi sembrono. Karena itu diciptakan oleh Rasulullah SAW, alhammu al-maut. Alhammu al-maut. Nah, jadi itu. Nah, karena itu tidak boleh taat pada suami dalam hal yang haram. Wa qisi ala kulli dzalika ma yukhalifu syar'a rabbika, dan itu jadi patokan intinya wajib taat pada suami, tapi di dalam segala yang baik yang tidak bertentangan dengan agama, dan tidak boleh taat pada suami apabila menyelisihi syariat. Ya. Fa innama ta'atu fil ma'ruf, karena taat kepada suami itu adalah dalam hal yang baik yang tidak menyelisihi syariat, wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, dan tidak boleh taat kepada makhluk apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewajiban yang paling besar, kewajiban istri kepada suami. Nah, yang kedua, termasuk kewajiban istri atas suami adalah istri wajib menjaga kemuliaan dan kehormatan suaminya. Antasuna irdahu wa tuhafidhu ala syarafiha, istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Wa antar amalahu wa waladahu wa saira syu'uni manzilihi, dan wajib memelihara, menjaga harta suami, anak suami, dan segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada di rumah, yang itu adalah haknya suami. Liqauli ta'ala, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang soleh adalah wanita yang taat kepada Allah dan kepada suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, dia menjaga yang wajib dijaga, yang wajib diperhatikan hak suami apabila suaminya nggak ada. Kalau suaminya ada, suami akan menjaga barangnya sendiri atau kehormatannya sendiri atau sendiri. Kalau suaminya nggak ada, istrinya menjaga seperti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Waliqauli Nabi SAW, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan Rasulullah SAW menegaskan, istri itu pemimpin yang harus bertanggung jawab fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Nah, ini
Dan dua itu saja yang kita baca pada pagi hari ini. Dan masyarul muslimin, sesungguhnya kewajiban suami istri itu sangat besar. Baik kewajiban istri pada suami maupun kewajiban suami pada istri. Dan yang pernah kita sampaikan di awal, saya sampaikan lagi secara singkat, supaya rumah tangga itu bahagia, maka kuncinya dulu diperhatikan. Apa kuncinya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri? Suami harus melihat kewajiban-kewajiban dirinya yang itu menjadi hak istri dan jangan memperhatikan hak. Perhatikan kewajibanmu dan jangan memperhatikan hakmu. Dengan begitu, kamu akan merasa bahwa kewajibanmu tidak sempurna, sehingga kamu jadi orang yang tawadhu, orang yang banyak istighfar, taubat, dan banyak minta maaf. Dan begitu juga istri. Wahai istri, perhatikan kewajibanmu kepada suami, dan kalau kamu betul-betul perhatian, gitu, dan jangan memperhatikan hakmu. Kalau kamu betul-betul perhatian ini, kamu akan merasa kewajibanmu itu banyak kekurangan, gitu. Akhirnya kamu jadi orang yang banyak istighfar, banyak taubat, dan banyak minta maaf. Dan karena kalian masing-masing tidak memperhatikan hak, akhirnya tidak merasa hak saya kok tidak dipenuhi itu. Bahkan mendapatkan sebaliknya. Bagaimana mendapatkan sebaliknya? Suami yang menjalankan kewajiban tadi itu, istri mendapatkan hak gini, akhirnya mendapatkan hak yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibayangkan. Kenapa? Karena memang nggak perhatian dengan hak, tapi suami memberi hak ini. Begitu juga sebaliknya. Wahai suami, kalau kamu tidak memperhatikan hakmu, maka kamu akan mendapatkan hak jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang kamu bayangkan. Akhirnya kamu merasa banyak kekurangan dan kamu merasa punya hak yang berlebih. Begitu juga. Kalau bisa begitu pasti bahagia. Lalu sudah kita baca kewajiban suami yang menjadi hak istri, dan sudah sedang proses yang tadi sudah kita mulai, kewajiban istri yang menjadi hak suami. Wahai para istri, kewajiban kalian yang paling agung terhadap suami adalah taat di dalam segala hal yang diperintahkan oleh suami asal yang bukan maksiat. Dan tidak boleh mentaati suami apabila maksiat atau apabila menyelisihi syariat. Itu yang pertama. Wajib taat di dalam segala urusan apabila tidak bertentangan dengan syariat. Tidak boleh taat kalau bertentangan. Yang kedua, istri wajib menjaga kehormatan suami, menjaga hak-hak suami, baik lahir maupun batin. Gitu. Akhlaknya harus dijaga. Gitu. Intinya, gitu, kehormatan, kemuliaan, dan hak suami lahir batin itu wajib dijaga oleh istri. Suami otomatis menjaga haknya, menjaga kehormatannya, dan di samping suami menjaga kehormatan dan haknya sendiri, istri pun wajib menjaga kehormatan dan hak suami. Itu yang tadi kita baca, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.